Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Pentakosta. Roh Tuhan datang dan bekerja memampukan murid-murid melakukan pelayanan yang luar biasa. Tuhan juga memampukan kita untuk bersorak dan bersaksi, menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dimulai dari tempat ini. Bersoraklah bagi Tuhan yang memberi Roh Kudus melindungi kita. Datanglah Roh Kudus dalam keheningan ibadah yang selalu menguatkan kami yang lemah ini, agar kami senantiasa mengagungkan Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami. Setelah Yesus naik ke sorga, biarlah dengan urapan-Mu kami semakin dekat kepada Dia yang menyelamatkan kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Suburkanlah gunung hati kami, sembuhkanlah luka hati kami, sehingga kami kudus tetap teguh berada dalam lindungan-Mu. Roh Kudus berbicara dalam hati kami, mengajar, menolong, dan menyertai kami. Agungkanlah namanya, muliakan Dia yang menyelamatkan, serta bersaksilah dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan sembah. Mari kita bernyanyi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Dari sorga yang diberi penebus, hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat biar tercurah penuh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memelihara hidup kami. Demikian firman Tuhan Allah, sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Buka mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Dengar hukum Tuhan bagi kita hari Minggu ini, yaitu titah ketiga dan keempat. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 237 ayat pertama. Saudara, dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita datang kepada Allah mengaku dosa dan kesalahan kita. Mohon belas kasihan Allah akan pengampunan dosa. Tunduklah di hadapannya penuh penyembahan. Nyatakanlah dosa pelanggaran yang kita lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih dan Penyayang. Sungguh kami menyadari betapa seringnya kami melukai hati-Mu Tuhan, dan melangkah menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Perbuatan kami bertentangan dengan kehendak-Mu, baik perbuatan dan sikap kami, seperti orang yang tidak mengenal firman-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, kami terbebas dari hukuman Tuhan. Tuhan telah menurunkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk memelihara dan menjaga kita, sehingga boleh bernaung dalam roh yang membebaskan dari hukum Tuhan. Ajar kami senantiasa hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Hadirlah Roh Kudus bagi kami.
Marilah kita dengar janji Allah akan keselamatan kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama. Epistel kita dalam Minggu Pentakosta ini tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Kita membacanya secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di surga menanti
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing di dalam kasih-Mu. Biarpun kami beribadah di rumah kami melalui live streaming, kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami. Buka pintu kami setiap keluarga untuk memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami, agar persembahan ini Tuhan bisa dipergunakan gereja-Mu ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Keluarga yang sudah memberikan sedikit berkah-Nya Tuhan melalui persembahan ini, berkati kami semua Tuhan, agar di hari-hari ke depan kami sama-sama beribadah di gereja-Mu ini. Sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu ini, apa yang disampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami panjatkan doa agar Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, tahu saat ini bangsa kami sedang dilanda virus corona. Kami sudah lelah Tuhan, sudah bosan terus tinggal di rumah kami masing-masing. Bahkan Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami, Kau panggil ke hadapan-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Bahkan untuk bersalaman saja Tuhan, kami tidak dibolehkan. Ampuni kami Tuhan atas dosa kami, agar virus COVID ini Tuhan bisa Kamu buang Tuhan dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar kami Tuhan kembali bisa beribadah di rumah kudus ini Tuhan seperti biasanya. Juga Tuhan, ampuni Tuhan, kami juga memohon pada-Mu Tuhan, saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami sakit. Bahkan kami tidak bisa sebut satu persatu namanya, tapi Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, apapun penyakit mereka, sembuhkan Tuhan, agar mereka bisa juga sama-sama beribadah di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di tengah wabah virus corona ini. Berkati semua Tuhan, jauhkan dari kecelakaan kerja Tuhan, agar mereka dalam bekerja Tuhan melindungi. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang sudah Tuhan berikan untuk kami, yang ada di rumah kami, bahkan yang jauh dari kami. Lindungi mereka semua Tuhan, agar anak-anak kami takut akan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk saudara kami yang kehilangan pekerjaan atau yang mengalami musibah Tuhan. Berikan penghiburan dan pengharapan Tuhan untuk selalu akan setiap pertolongan-Mu. Tuhan, kami yang bertugas pada saat ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kalaupun kami pulang ke rumah kami Tuhan, Tuhan menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama firman Tuhan pada minggu kita saat ini. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saat ini adalah hari yang istimewa bagi kita, di mana kita merayakan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Bagi kalangan orang Israel, ada banyak perayaan-perayaan yang mereka rayakan setiap tahun. 3 perayaan besar yang dirayakan oleh Yahudi, di antaranya ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah ini adalah merupakan sebuah perayaan di mana mereka mengenang akan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka mengingat bagaimana rancangan Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Namun kita tahu bahwa pada saat perayaan Paskah, di sana juga Yesus masuk ke Yerusalem, dan bagi kita ternyata perayaan Paskah menjadi sebuah perayaan besar di mana Yesus mati dan bangkit dari kematian, tepatnya pada masa-masa perayaan Paskah
yang dilakukan oleh Yahudi pada saat itu. Dan yang kedua, ada perayaan Pondok Daun, di mana orang-orang Israel merayakan bagaimana orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan merupakan orang yang selalu berpindah-pindah tempat. Mereka bernomaden karena mereka harus berjalan dan berjalan melewati gurun pasir sampai ke tanah perjanjian. Dan yang ketiga adalah perayaan Pentakosta. Bagi kalangan orang-orang Yahudi, ternyata mereka juga merayakan perayaan Pentakosta. Mereka mengenang akan kuasa Tuhan yang telah memberkati mereka ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat di tengah-tengah bangsa itu sendiri di Gunung Sinai. Mereka peringati ketika hukum Taurat itu turun kepada bangsa Israel. Dan juga Pentakosta merupakan sebuah perayaan besar bagi kalangan Yahudi untuk memperingati sebuah perayaan akan berkat Tuhan terhadap hasil tani, hasil tanaman, yaitu ketika 7 minggu, 7 kali Sabat, yaitu hari ke-50, mereka rayakan itu sebagai hari panen raya, hari panen besar, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran 34 ayat 22. Di sana dikatakan hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Ternyata pada perayaan Pentakosta atau hari ke-50 yang dirayakan oleh orang Israel, sudah tergambar di sana ada sukacita, ada berkat, ada kebahagiaan. Mereka berpesta besar karena mereka telah memperoleh hasil-hasil tanaman, gandum, dan hasil tani yang sungguh melimpah setelah 7 minggu. Dan hari yang ke-50 itu mereka berpesta memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, dan saat ini juga kita akan merayakan perayaan hari turunnya Roh Kudus, yang kita sebut juga hari Pentakosta, hari ke-50. Kita sudah dapat memaknai itu, bahwa hari turunnya Roh Kudus adalah sebuah hari sukacita bagi kita. Hari ke-50 itu kita boleh lihat 40 hari setelah kebangkitan ada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Dan selama 40 hari di sana Yesus sudah mendapatkan semua para murid-murid, dan di sana Yesus menampakkan diri untuk memberikan keteguhan dan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Dan 10 hari setelah kenaikan, maka disitulah peristiwa yang kita rayakan saat ini, yaitu hari ke-50 yang dihitung dari hari kebangkitan Yesus, dan itulah hari Pentakosta. Sebuah hari yang sungguh berbahagia, membuat kita bersukacita, karena pada saat itu Tuhan menyatakan akan kuasanya hadir di tengah-tengah umat manusia. Pada saat itu, ketika orang-orang Yahudi merayakan hari Pentakosta, ketika masa-masa Pentakosta, mereka datang dari seluruh penjuru dunia ke Yerusalem. Kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 10, di sana ada bangsa-bangsa yang datang. Ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain sebagainya. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan pada saat itulah ternyata rancangan Allah di tengah-tengah keramaian itu. Di sana Tuhan ingin menyatakan kuasanya dengan kehadiran Roh Kudus juga kepada orang-orang percaya. Ketika itu, ketika seluruh orang sudah berkumpul di Yerusalem, ternyata ada sebuah peristiwa yang mereka tidak duga sebelumnya, yaitu turunnya Roh Kudus bagi para murid-murid Yesus. Turunnya kuasa Tuhan
untuk menyatakan kebersamaannya senantiasa terhadap murid-murid Yesus. Saudara yang kekasih, di sana mereka melihat ada sebuah hal yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang yang dari segala penjuru dunia sudah ada di sana, mereka melihat bahwa murid-murid Yesus berbicara sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka tidak memahami itu, dan mereka juga sungguh merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Kok bisa mereka berbicara sesuai dengan bahasa kita? Tetapi di sana Tuhan ingin menyatakan akan kuasa Roh Kudus itu, memberikan segala yang terbaik yang bisa dipahami, yang boleh dimaknai dengan baik oleh orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah murid-murid Yesus pada saat itu menunjukkan bahwa di sanalah mereka akan diberangkatkan untuk menyatakan kebenaran firman itu selama ini ke tengah-tengah dunia ini. Kita tahu setelah Yesus naik ke surga 10 hari, perintah Yesus mengatakan supaya mereka tidak berangkat dari Yerusalem. Karena apa? Karena ketika mereka nanti akan berangkat, mereka harus dibekali, mereka harus diberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk itu. Ketika itu terjadi, mereka sangat memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Ini boleh kita maknai bahwa kehadiran Roh Kudus melalui murid-murid Yesus ingin mempersatukan semua manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kehadiran dari berbagai bangsa, kehadiran dari berbagai bahasa, dengan pemberian Roh Kudus, maka semua ini akan memperoleh berkat dan sukacita. Mereka mengerti dan memahami apa sebenarnya yang Tuhan janjikan, apa sebenarnya kebenaran firman bagi mereka. Ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, yang juga pada saat itu, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di mana di sana dikatakan ada 3.000 orang pada hari itu juga dibaptis. Kisah Rasul 2 ayat 41. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, pekerjaan Roh Kudus yang telah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan sejarah gereja mencatat bahwa pada saat itu jugalah dinyatakan sebagai kelahiran gereja, karena sudah ada yang telah dibaptis dan percaya kepada Yesus pada saat itu. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu kita sudah dapat melihat bahwa kehadiran Roh Kudus yang telah dinyatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada semua orang percaya adalah memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah pengharapan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya selalu bersama dengan Roh Kudus, selalu didampingi oleh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Itu boleh kita lihat ketika para murid-murid juga sangat berharap akan penyertaan Tuhan di dalam memberitakan Injil. Sekalipun mereka, ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka merasa takut, khawatir. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus, maka di sana mereka telah mempunyai kekuatan baru. Kita boleh lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menggambarkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu selalu menyertai mereka di dalam memberitakan Injil, dan mereka memperoleh kuasa dari Allah lewat Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran firman itu. Yang pertama dari Yerusalem, di mana mereka menerima Roh Kudus, dan mereka akan berangkat ke sana, ke Judea, Samaria, dan sampai dengan ke ujung dunia.
Ini adalah kuasa Roh Kudus yang memberikan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa bagi orang percaya untuk tidak takut menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu dengan kehadiran Roh Kudus, ketakutan-ketakutan itu telah terusir, dan bahkan kita telah diajari untuk lebih mengerti, memahami firman Tuhan. Yang saat ini mungkin kita meragukan dan bahkan bertanya-tanya tentang peristiwa yang terjadi, tetapi dengan Roh Kudus kita telah diajari untuk itu, untuk dapat memahami, mengerti apa itu firman Tuhan. Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita secara pribadi kepada kita, pribadi lepas pribadi, dan di sana kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dapat memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita belum mengerti dan memahami segala apa rancangan itu, maka dengan Roh Kudus kita telah diajari, kita telah diberi pengertian, dan kita sudah mempunyai sebuah tujuan yang pasti, dan kita mempunyai sebuah misi. Ini adalah sebuah kekuatan kepada kita. Kehadiran Roh Kudus membuat sebuah jaminan kepada kita di mana Tuhan selalu menyertai kita. Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dengan Kudus, maka kita telah diberi sebuah jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, di mana Tuhan senantiasa menuntun langkah kita, membimbing kita, dan memberikan kepada kita sebuah kuasa di dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak boleh berpangku tangan, karena dengan kehadiran Roh Kudus berarti kita harus bergerak. Kita harus memberikan sebuah tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini dengan menjadi saksi, dengan menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak takut karena Roh Kudus selalu hadir bersama kita. Itulah sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Itulah sebuah pegangan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai hal-hal yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan dimenangkan dalam hal itu. Kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perayaan hari ini lewat hari turunnya Roh Kudus menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbuat. Dunia sekarang sangat menginginkan orang-orang yang bukan hanya berbicara, bukan hanya memberitakan, tetapi lebih dari situ adalah orang-orang yang berbuat sebagaimana Tuhan kehendaki. Itulah kekuatan bagi kita sekalipun kita merasa tidak mampu. Mungkin kita merasa lengah, mungkin kita merasa terjatuh karena kondisi yang kita hadapi, mungkin merasa tidak mampu, tetapi sekali lagi kehadiran Roh Kudus itu membuat kita bangkit dari segala itunya, segala keterpurukan itu. Kita menjadi orang yang mempunyai kekuatan baru untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu kita yang dikasihi oleh Yesus, lewat perayaan saat ini dengan turunnya Roh Kudus yang menyatakan kekuasaan Allah di dalam hati kita, di sanalah kita ingin melihat rancangan Tuhan. Ada dua hal yang sangat penting kita lihat dalam peristiwa itu. Yang pertama, Allah ingin menyapa kita semua. Allah ingin menyapa umatnya. Allah ingin menyapa gerejanya. Kita tahu dalam kondisi yang ada saat ini, kita tahu dalam situasi yang mungkin sulit kita hadapi saat ini, tetapi lewat peristiwa turunnya Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Kita pasti diberikan kekuatan, dan Tuhan sungguh hadir bersama kita. Kehadiran Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah selalu merindukan segala kebaikan dalam hidup kita, selalu dalam pelayanan kita. Kehadiran Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Allah ingin senantiasa membuat kita berjalan di jalan kebenaran dengan penuh kuasa, tidak ketakutan, dan tidak menjadi orang yang lengah, tetapi orang yang selalu memenangkan segala perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, lewat peristiwa turunnya Roh Kudus, kita ingin diajak, ingin dinyatakan untuk selalu mewartakan kebenaran Allah.
Ini juga saudara-saudaraku menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ternyata melalui peristiwa turunnya Roh Kudus, kita sungguh semua warga gereja, warga jemaat diajak untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kita tidak berpangku tangan, kita tidak berdiam diri, kita tidak merasa bahwa kita tidak ada pekerjaan untuk pelayanan, untuk datang ke gereja. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus, dimanapun kita berada, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua ini akan kita nyatakan ketika kita merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Kita harus membuka diri bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada bersama kita. Kita tahu seorang anak yang mungkin nangis di pangkuan ibunya karena mungkin seorang anak kecil ini ada kerinduannya, keinginannya, tetapi dia tidak mau menyatakan. Sang ibu mungkin pasti tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya yang si kecil ini. Sang ibu pasti mengerti apa yang membuat dia untuk dapat ketawa atau bergembira kembali. Sang ibu pasti menghibur, baik melalui nyanyian maupun memberikan mainan-mainan untuk si anak, supaya si anak itu tetap semangat dan bergembira. Ini adalah sesuatu yang boleh kita rasakan melalui Roh Kudus. Di saat kita juga menangis, di saat kita juga merasa kehilangan sesuatu, merasa sedih, di sana hadir Roh Kudus untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur dalam bahasa Yunani parakletos, memberikan semangat kembali kepada kita, memberikan kekuatan kembali kepada kita, memberikan pengharapan kembali kepada kita, sehingga kita bangkit untuk selalu bersukacita, bangkit untuk merasakan akan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ini adalah sebuah ajakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit di dalam sebuah kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita selalu bersinergi untuk melakukan yang terbaik demi gereja maupun demi Tuhan. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk kepentingan secara pribadi, bukan hanya kepentingan kita untuk apa yang kita mau, tetapi kita harus melakukan sebagaimana Tuhan rancang dalam hidup kita, yaitu untuk menjadi kepentingan semua umat, bahkan semua ciptaan, karena kita disuruh sampai ke seluruh dunia untuk menyatakan kebenaran itu. Itulah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memampukan kita, bahkan melebihi daripada apa yang kita pikirkan, melebihi daripada apa mungkin yang kita takutkan. Sebagaimana para murid Yesus yang memberikan pernyataan, yang memberikan firman itu sesuai dengan bahasa seluruh bangsa-bangsa yang ada pada saat itu di Yerusalem. Ini yang menjadi sebuah tantangan juga dalam hidup kita. Apakah kita mampu untuk menyatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit? Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Dia akan menjanjikan sebuah pengharapan kepada kita untuk dapat kita terobos, untuk dapat kita jalani sesulit apapun, gang-gang kecil apapun itu. Kita akan dimampukan untuk melewati itu, karena Roh Kudus itu ada bersama kita bagi setiap orang percaya. Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita saat ini. Dalam situasi menghadapi COVID-19 ini, mari kita selalu berpengharapan, mari kita selalu mempunyai kekuatan untuk itu, karena di dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak pernah lepas, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita sungguh yakin bahwa Roh Kudus itu selalu hadir bersama kita. Mari kita semangat, mari kita tetap bersukacita, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan pada saat ini, melihat
ke kondisi yang terjadi dalam perjanjian lama, di mana orang-orang Israel melihat akan kuasa Tuhan itu menuntun nenek moyang mereka melewati laut, bahkan sekalipun mereka bisa lolos, mereka bisa lewat dan menghadapi tantangan musuh-musuh dan bahkan gurun pasir yang sangat ganas. Mereka merasakan bahwa ada roh Tuhan yang menyatakan itu kepada mereka, sehingga mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini yang mereka lihat, kekuatan kuasa Roh Kudus itu ternyata memampukan semua umat percaya untuk melewati jalan-jalan yang sangat sulit sekalipun, sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, bahkan melewati laut yang mematikan sekalipun. Kuasa Roh Kudus itu mampu untuk memberikan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Inilah sukacita kita, inilah kebahagiaan kita. Ketika kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sehingga kita selalu bersukacita, bergembira. Baik kita di rumah kita masing-masing, mari kita bergembira, mari kita bersukacita, karena kehadiran Roh Kudus itu menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita, menuntun kita, mengajari kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita senantiasa hidup di dalam berdampingan bersama, karena kehadiran Roh Kudus itu untuk mempersatukan dari seluruh bangsa-bangsa yang ada, yang ketika datang ke Yerusalem mereka merasa bersatu karena mereka sungguh mengerti bahasa-bahasa yang disampaikan oleh murid. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Roh Kudus itu menjadikan kita satu di dalam Yesus, bukan mencerai-beraikan, bukan memisah-misahkan, tetapi menyatukan kita orang percaya untuk senantiasa bersukacita kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita akan beroleh kebahagiaan dan sukacita, dan itu akan kita rasakan ketika kita selalu menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, di mana kita akan dituntun dalam setiap hidup kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh indah kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini lewat perayaan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, di mana Engkau menyatakan akan kebenaran firman-Mu untuk selalu menuntun kami selama kami ada di dunia ini. Engkau menyapa kami, Engkau juga menyatakan supaya kami memberitakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin dimampukan, dan kami akan semakin mengerti dan memahami apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan demi kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersukacita Tuhan, karena lewat peristiwa turunnya Roh Kudus Pentakosta, kami beroleh kemampuan untuk menyatakan segala rancangan-rancangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami tidak hanya terpaku terhadap apa yang kami hadapi, tetapi kami telah memperoleh sebuah jalan keselamatan, solusi yang harus kami hadapi, yang kami peroleh dari Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita dari setiap kondisi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja-Mu dimanapun berada, sehingga lewat kehadiran Roh Kudus-Mu selalu senantiasa menjadi pemberita kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan dan pengharapan akan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh para majelis parhalado yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga kami benar-benar menyatakan kebenaran firman-Mu yang menjadi saksi atas kebenaran-Mu Tuhan, yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah dunia ini lewat segala kehidupan kami, sehingga kami menjadi cerminan atas semua orang, sehingga kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan selalu bersukacita untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan seluruh saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam menghadapi wabah virus corona, baik dari tim medis, Tuhan berkati mereka, baik juga yang terpapar, yang terindikasi dengan kondisi yang ada lewat COVID-19, berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Kami sungguh yakin Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan bahwa semuanya itu akan berlalu
ketika Tuhan benar-benar menyatakan segala kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami penuh dengan pengharapan dan kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati seluruh keluarga yang melaksanakan ibadah juga di rumah masing-masing, sehingga kami beroleh sukacita curahan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima
dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.